Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Karena pada hari ini kami dari Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid menerima tamu-tamu yang tentu saja membuat heboh Indonesia. Tamu-tamu ini kami terima dengan tangan terbuka. Siapapun yang datang ke Geraha Mu'allaf kami terima semua. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Datang bertamu kepada kami akan terima. Siapapun yang datang. Kebetulan saat ini yang datang adalah dari saudara-saudara yang asal dari Trah Wali Songo. Seandainya dari kalangan Ba'alawi datang ke sini, kami juga akan terima. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak akan menjelaskan secara detail apa yang telah diuraikan oleh beliau-beliau tadi. Saya hanya ingin mengetuk hati kita semua bahwa untuk membuktikan kebenaran itu tidak cukup dari klaim sepihak. Ini sering saya ulang. Untuk membuktikan kebenaran itu bukan pada dokumen sepihak atau dokumen internal, tapi harus dokumen eksternal. Itu minimal yang harus kita pahami. Apalagi dalam konteks yang sezaman. Maka Pak Manahem harus bertanggung jawab, tunjukkan data sezaman dan juga eksternal yang mengatakan Kiai Haji Madudin itu telah wali songo. Kayak Fakih, kayak Nur Ihya, terus Bu Fuad, mana dokumen eksternalnya, mana dokumen sezaman. Kalau tidak, Anda menunjukkan kalau Anda itu meludahi teorinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun, tetap kita saling mendoakan satu sama lain dengan doa yang baik. Kita aminkan doa-doa itu, semoga diijabah. Kita doakan juga saudara kita sesama muslim yang ada di Palestina, di Gaza, semoga Allah menangkan perang mereka. Semoga Allah catat yang wafat dalam perang itu sebagai syuhada, ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah kembalikan hak-hak mereka. Allah tabahkan orang-orang yang ditimpa musibah dari mereka semua. Amin, Allahumma amin. Ini menarik sekali ya, bagaimana Yayasan At-Tauhid itu kedatangan tamu, yaitu Kiai Haji Imaduddin, kemudian ada KRT Fakih, ada KRT Kiai Nur Ihya, ada juga Tubagus Mogi, ada juga Tauku Sayyid Mudakori. Yang paling menarik ketika ya entah apa maksudnya Profesor Doktor ya, karena disebutnya begitu ya, Pak Manahem Ali ini mengatakan kebetulan yang datang ini adalah dari Trah Wali Songo. Kita memahami bahasa Trah itu adalah keturunan mungkin ya. Jadi Pak Manahem Ali mengisbat atau menyatakan bahwa mereka itu adalah Trah Wali Songo. Lalu menyampaikan satu teori bahwasanya untuk mengukur kebenaran itu harus ada dokumen eksternal, lebih-lebih yang sezaman. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Manahem tahu dokumen eksternal yang mengisbat mereka itu keturunan Wali Songo? Dokumen eksternal mana yang mengatakan Kiai Haji Imaduddin, Tubagus Mogi Nur Fadil, KRT Nur Ihya, KRT Fakih itu adalah Trah Wali Songo? Kira-kira dokumen eksternal yang mana? Kalau manuskrip itu kan internal. Kira-kira ada nggak ulama nasab atau dokumen yang mencatat keturunan Wali Songo di mana dokumen itu eksternal? Saya kurang paham eksternal ini maksudnya mungkin bukan dari keturunannya ya. Karena tidak mungkin kalau eksternal itu harus dari dokumen non-muslim. Sebagaimana kalau dalam konteks isi Al-Quran dikonfirmasi oleh dokumen eksternal, mungkin di kitab Injil, kitab Taurat dan sebagainya. Mungkin kalau dalam masalah nasab nggak mesti gitu ya. Tetapi menarik itu. Kira-kira dokumen eksternal mana yang mengatakan mereka ini Trah Wali Songo? Kalau misalnya tidak ada, kok gampang sekali. Kenapa mengangkat-ngangkat teori kebenaran itu harus begini, begitu, tapi sendirinya mempublis pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan teorinya. Atau mungkin ada, maka mesti ditunjukkan. Manuskrip silsilah. Apa itu manuskripnya sudah diuji? Apa benar itu? Apakah sezaman? Adakah manuskrip Wali Songo yang sezaman? Ini menarik Pak. Jangan kita kalau bicara nasab orang tegas, tapi kalau sendiri enak sekali, dikit-dikit Trah Wali Songo. Ini saya bicara Wali Songo ke bawah, bukan Wali Songo ke atas. Kalau Wali Songo ke atas nanti lain lagi ya. Karena kadang-kadang kita ini sedang bicara meluruskan tentang nasab, meluruskan tentang bagaimana orang itu benar-benar keturunannya. Lalu muncul berbagai macam teori. Mana kitab sezamannya, mana data eksternalnya. Tapi di satu sisi kita enteng sekali mengatakan ini Trah Wali Songo, Trah Wali Songo. Lah, lalu mau bilang, oh Wali Songo kan bukan Nabi. Kalau ini kepada Nabi, oh berarti tidak menghargai Wali Songo tuh. Kalau ke Wali Songo seenaknya gitu, main trah-trah aja gitu.
Kalau sama-sama menghargai, toh sama-sama kebohongan kalau tidak benar. Jadi mari kita itu linear ya. Linear itu artinya konsekuen. Kalau kita mau menegaskan satu teori yang ketat, ya kita juga harus menerapkan teori itu dalam semua hal. Jangan untuk sesuatu yang satu kubu dengan kita atau dalam tanda kutip satu kesepakatan sama-sama sepakat, lalu kita low, rendah, teorinya nggak dipakai. Maka Pak Manahem harus bertanggung jawab, tunjukkan data sezaman dan juga eksternal yang mengatakan Kiai Haji Imaduddin itu Trah Wali Songo. KRT Fakih, KRT Nur Ihya, terus Gus Fuad, mana dokumen eksternalnya, mana dokumen sezamannya. Kalau tidak, Anda menunjukkan kalau Anda itu meludahi teorinya sendiri. Harus ya, nyata itu. Ya, jangan sampai kita dianggap oleh orang-orang membawa kebenaran, membawa teori yang mencerdaskan, tapi kita pertontonkan, kita tidak pakai teori itu. Itu disayangkan ya, sangat disayangkan. Kemudian, kalau bicara dikaitkan dengan agama, apa-apa yang tidak ada dokumen eksternalnya itu ya hanya bisa kita yakini, ya tidak perlu diproklamirkan ke orang lain. Saya mau bertanya, kira-kira apa pernah ada dokumen eksternal tentang hadis Nabi? Satu. Apa pernah ada dokumen yang sezaman dengan hadis Nabi? Ingat, dokumen itu kitab Pak, tertulis. Imam Bukhari itu menuliskan hadis itu ratusan tahun setelah hadis itu disabdakan. Kekuatannya ada di transmitornya ini, di jalurnya ini. Tidak pakai dokumen. Tidak usah bicara isi Al-Quran dulu, sabda Nabi. Apa ada dokumen eksternal yang mencatat bahwa benar Nabi mengatakan demikian? Apalagi sezaman. Itu harus dijawab oleh Pak Dr. Manahem. Kalau bicara tentang Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, Nabi Ishak, ada dokumen data sezaman. Lalu mau dibuat teori bahwa kebenaran harus ada data eksternal dan sezaman. Maka banyak dari ajaran-ajaran Islam ini yang nanti terkooptasi atau sempit menjadi ya ini harus kita terima saja. Tidak bisa dihujahkan sebagai kebenaran. Kenapa? Karena kalau kita mau doktrin ke orang, kita harus data eksternal, harus data sezaman. Jadi dianggap ajaran agama ini terkait 100% dengan tulisan. Lalu apa gunanya ada sanad? Lalu apa gunanya ada ilmu rijal? Apa gunanya ada telaah siapa orang yang ucapannya layak dipercaya? Tidak perlu kita cari kitabnya. Tidak perlu kita cari di mana ini tertulis. Kalau diasumsikan semua harus ada data yang sezaman apalagi eksternal, maka saya tanya, pernahkah ada Nabi menyabdakan satu lafaz atau hadis bukan Quran, lalu ditulis di masa penyabdaan itu, lalu ini dikonfirmasi oleh ulama yang atau oleh data eksternal, entah Taurat, entah Injil, entah apa. Kalau misalnya tidak, berarti hadis Nabi itu ya hanya harus kita yakini kalau Nabi mengatakan demikian. Kalau kita argumentasikan ke orang ya nggak bisa, nggak ada data eksternalnya, nggak ada data sezamannya. Itu Pak Yai. Itu ya, jadi kalau cuma bicara masalah Nabi Ibrahim yang disembelih anaknya itu nggak ada yang disembelih ya, apakah Nabi Ishak, apakah Nabi Ismail, itu kan nggak berurusan dengan akidah. Kamu yang mana aja bebas, udah nggak ada yang disembelih. Tapi kalau kita mengasumsikan harus ada data eksternal, harus ada data sezaman, lalu berapa ajaran kita yang akan rontok ini? Nabi menyabdakan innamal a'malu binniyat. Mana ada dokumen sezamannya? Terus mana ada data eksternal yang mengatakan Nabi pernah menyabdakan itu? Sampai botak, sampai tumbuh lagi, botak lagi, tumbuh lagi. Kiamat kurang 2 hari nggak ketemu Pak. Itu Nabi ucapkan di awal-awal masa berdakwah. Ketika baru hijrah. Karena lanjutannya adalah faman kanat hijratuhu. Terus mana ada waktu itu orang yang mencatat? Terus mana ada juga data eksternal, dokumen eksternal mencatat, wah Nabi menyabdakan. Gak ada Pak, rontok gitu. Itu hanya harus kita yakini. Tapi kalau kita bicarakan kepada orang lain, tidak bisa dipaksakan sebagai kebenaran karena nggak ada data eksternalnya, karena juga nggak ada data sezamannya. Gitu ya. Allahumma hadina hada sabil. Saya ingat ucapan Pak Manahem, cukup kita waras kita akan paham. Ya sama Pak ya, cukup kita waras kita juga akan tahu ya. Mana yang aneh-aneh, mana yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.